Nah, oke tonton, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini mungkin saya akan membahas mengenai skuad timnas Indonesia di Piala AFF, karena memang di sini ya banyak yang bertanya ya, Bang, sebenarnya untuk skuad di Piala AFF ini kita menggunakan pemain keturunan atau tidak. Nah, di sini saya sudah mencari informasi dan juga data serta fakta-fakta mengenai skuad timnas Indonesia nanti di Piala AFF. Ya, baru-baru ini Sintayong memang sudah keliling ya di stadion satu stadion lain untuk melihat pertandingan klub-klub Liga 1 dan tujuannya adalah menyiapkan tim ini. Nah, kemudian saya melihat juga kabar bahwa sebenarnya Sintayong ini sepertinya memang tidak menggunakan pemain-pemain abroad untuk di Piala AFF. Ya, tentu faktornya jelas lantaran ini bukan kalender FIFA, dan juga yang kedua bagaimana pemain ini untuk mendapatkan izin klub itu juga sangat sulit. Dan kita pun ya mungkin ya ini kan Piala AFF bukan kalender FIFA ya, kita pun mungkin lebih respect juga, kita lebih menghargai apa yang memang menjadi keputusan Sintayong. Oke, kita akan langsung saja masuk ya ke skuad nantinya, skuad Piala AFF U23 ini dengan beberapa formasi yang mungkin sudah akan saya jelaskan, dan kalian nanti bisa komen teman-teman ya, kira-kira apa yang kurang pas dari formasi ini. Nah, oke teman-teman, inilah kurang lebih formasi timnas Indonesia di Piala AFF. Oke, kita langsung saja. Nah, sebelum lanjut silahkan teman-teman ya, kalian bisa tekan like-nya, kemudian komen yang bersifat membangun ya, dan juga subscribe. Oke, kita langsung masuk ke tactical board. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja ya. Di sini saya ingin menggunakan formasi 3-4-3. Mengapa 3-4-3? Karena ya ini adalah formasi modern dan ini adalah formasi kesukaan Sintayong. Apalagi ketika Sintayong ini teman-teman ya menukangi timnas U19, kemudian timnas U23 beberapa waktu yang lalu dan beberapa event, ini memang sudah terbukti bahwa formasi ini bisa dimaksimalkan oleh para pemain timnas Indonesia. Oke, 3-4-3 saya akan mulai striker terlebih dahulu. Nah, pertama di sini saya akan menaruh striker murni. Nah, striker murni menurut saya ini ada sosok Ramadhan Sananta. Ya, walaupun kita ketahui ketika di level timnas ya, sosok Ramadhan Sananta ini agak sedikit berbeda ketika dia bermain bersama klub. Ya, ini pun terbukti ketika di timnas senior dia kalah bersaing. Namun menurut saya dengan diplotnya Ramadhan Sananta di sini, ini akan menjadi pembuktian bagi sosok Ramadhan, karena ya saya melihat ketika di Persis Solo saat ini performanya sangat bagus walaupun sudah beda pelatih. Ya, artinya pelatih Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar kemarin, yang mengatakan bahwa Sananta ini tidak akan bisa berkembang kecuali dia yang melatih, itu tidak terbukti. Nah, saat ini adalah bagaimana Sananta juga harus bisa membuktikan kepada pelatih Sintayong bahwa ini dia adalah pemain yang sangat bagus. Oke, menurut saya masih percaya dengan sosok Ramadhan Sananta, dan kemungkinan besar Sintayong tentu akan memanggilnya. Nah, kemudian di posisi kanan, nah sebenarnya ini ada Jamie Cray Sawyer ya, dan juga beberapa pemain lainnya. Namun sepertinya saya akan menempatkan sosok Irfan Jauhari. Awalnya dia memang cedera bersama Persis Solo, di pertandingan pertama dia tidak main. Namun ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Motivasi dari Irfan Jauhari ini sepertinya meningkat dan permainannya juga sangat bagus untuk saat-saat ini. Dan ini mungkin ya yang saya lihat bahwa Irfan Jauhari ini bisa dipanggil untuk skuad SEA Games, skuad Piala AFF kali ini. Ini untuk di sayap kanan ya, walaupun di situ nanti akan ada beberapa pemain lainnya. Namun setelah sudah saya menjelaskan semua, nanti saya akan melihat perombakan atau rotasi yang bisa diganti oleh Sintayong di babak kedua. Nah, kemudian untuk di sayap kiri, nah menurut saya ini adalah formasi baru bagi Marcelino ketika di timnas. Bukan berarti di KSMK Dinje ya, karena kalau di KMSK Dinje dia selalu di posisi sayap kiri seperti ini. Nah, namun ini menurut saya karena dirinya kemarin juga mencetak 2 gol, kemudian dirinya juga bisa menjadi perubahan bersama KMSK Dinje, Sintayong menurut saya akan lebih memaksimalkan Marcelino. Nah, ini pun saya lihat jika memang Marcelino nanti diizinkan oleh klub. Ya, kalau tidak diizinkan ya tentu saja kita tidak bisa lagi memasukkan nama Marcelino dan diganti oleh Witan Sulaiman. Nah, seperti ini, Witan Sulaiman bisa menggantikan sosok Marcelino. Namun ya saya harapkan karena Marcelino juga bisa menjadi pemain kunci, ya diharapkan nanti Marcelino tetap bisa bermain ya, Marcelino. Oke. Nah, ini teman-teman.
Untuk formasi di lini depan itu seperti ini. Nah, kemudian yang untuk di posisi di tengah ini memang ada beberapa pemain yang memang bisa menjadi pilihan. Nah, ini yang pertama saya akan menaruh ya di sini, meletakkan di sini ada sosok Pratama Arhan. Nah, Pratama Arhan ini menurut saya juga sangat cocok untuk ditetapkan di sini. Bahkan di pertandingan terakhir di Tokyo Verde dia juga selalu bermain, dan menurut saya ya ini menjadi hal yang sangat luar biasa karena Arhan ini dibanding pemain-pemain abroad lainnya ya, antara PSSI dan juga Tokyo Verde sepertinya ini sangat mudah sekali untuk komunikasi. Dan apakah nanti Pratama Arhan bisa diturunkan? Jawabannya ya jika memang Tokyo Verde tidak memberi kesempatan Pratama Arhan seperti melawan FC Tokyo di Piala Kaisar kemarin, ya sebaiknya Arhan dipanggil di timnas Indonesia karena memang timnas Indonesia sangat perlu. Walaupun ini Piala AFF, Sintayong juga ingin membuktikan bahwa dengan skuad lokal ya, dengan skuad yang ada saat ini, dia mampu untuk bisa meraih prestasi juara Piala AFF tahun ini. Nah, oke, ini adalah Pratama Arhan di posisi ini. Kemudian untuk di sisi tengah ya, ini ada pemain yang sangat menurut saya juga sangat lincah sekali, yakni Ananda Raihan. Ananda Raihan ini juga tidak akan bisa menurut saya berkembang karena saya melihatnya ada partner yang sangat cocok untuk Ananda Raihan, dan ini sudah terbukti ketika di SEA Games lalu, yakni Alfainda Dewangga. Nah, Alfainda Dewangga ini bisa sejajar ataupun Ananda Raihan ini bisa ditarik ke depan seperti ini dan Dewangga di gelandang bertahan. Nah, seperti ini. Namun sepertinya saya melihat lebih sejajar ini lebih padu ya, walaupun nanti ketika sudah kick off itu akan berubah dan babak kedua pun bisa berubah. Itu hal wajar dalam sepak bola. Dan menurut saya Ananda Raihan ini cocok diduetkan dengan Alfainda Dewangga. Nah, kemudian mungkin ya banyak dari teman-teman semua itu yang di depan kenapa Irfan Jauhari. Nah, sebenarnya kita sudah punya sosok Fajar Fatur Rahman yang memang ini juga menjadi pemain kunci bagi timnas U23 ketika di SEA Games. Nah, menurut saya dengan mobilitas Fatur Rahman ini atau Fajar Fatur Rahman ini, ketika Sintayong memang mengagumi sosok Asnawi, dan ternyata permainan dari Fajar Fatur Rahman ini mirip sekali dengan Asnawi. Menurut saya Sintayong nanti akan menempatkan sosok Fajar Fatur Rahman ini di sini, teman-teman. Nah, ini adalah posisi Fajar Fatur Rahman nanti yang dia bisa menyokong Irfan Jauhari di lini depan. Nah, di sini adalah sosok Ilham Fajar Fatur Rahman. Nah, ini menurut saya juga sangat logis ya Sintayong menempatkan di sini karena memang posisinya itu sangat bagus. Fatur Rahman ini bisa di sayap kanan, kemudian di tengah sebelah kanan ataupun di bek kanan. Namun di bek kanan saya masih melihat bahwa Bagas Kava dengan permainan yang sangat bagus bersama Barito, kemudian dia permainannya juga konsisten ya bersama timnas Indonesia, ini bisa menjadi pilihan Sintayong nanti. Nah, ini untuk sosok Bagas Kava akan diletakkan sini. Kemudian tentu untuk di lini tengah saya melihat ada kapten ya, kapten yang memang saat ini pemain produktif timnas Indonesia. Bahkan dirinya pun ketika saat ini bergabung dengan Persija Jakarta, Thomas Doll ya langsung mempercayai kepada dirinya bahwa dia mampu untuk menjadi contoh bagi senior-seniornya. Ini sangat bagus menurut saya, Rizky Ridho. Nah, kemudian di sini yang biasanya diisi oleh sosok Elkan Bagot. Nah, siapa pengganti Elkan Bagot? Tentu kita tidak ini tonton ya, tidak boleh berspekulasi ke sana sini. Namun yang jelas ini ada sosok Muhammad Ferrari, pemain Persija Jakarta juga. Nah, sebenarnya ada dua ya. Saya di sini melihatnya ada dua, yakni pemain terbaik, pemain muda terbaik BRI Liga 1 tahun kemarin ya, atau kompetisi tahun kemarin, yakni Rio Fahmi dan juga Ferrari. Namun sepertinya saya melihat bahwa ketika Sintayong melatih timnas ya di usia muda, Rio Fahmi ini sedikit diberikan kesempatan dan dia tahu bahwa Ferrari ini sangat bagus sekali. Bahkan antara Rizky Ridho dan juga Ferrari ini bisa bertukar posisi. Sementara Rio Fahmi itu ketika diplot di posisi back tengah, di posisi Rizky Ridho, itu kan sulit. Nah, maka dari itu Ferrari ini kemungkinan besar bisa ditempatkan di back kiri. Itu untuk posisinya, teman-teman ya. Nah, untuk kiper kita ada dua, yakni Adi Satrio dan juga Hernando Ari. Menurut saya untuk saat ini ya keduanya sangat bagus. Bahkan ya
Untuk Adi Satrio juga masuk dalam Save of the Week ya, atau penyelamatan terbaik ya di minggu ini ya, dan juga beberapa minggu yang lalu. Artinya sosok Adi Satrio ini juga sangat bagus. Namun ya saya melihat ya, walaupun nanti Hernando diturunkan di babak pertama ya, untuk pertandingan di babak kedua atau di pertandingan selanjutnya, kalaupun kita harus menurunkan sosok Adi Satrio pun juga tidak ragu. Nah, kurang lebih seperti ini teman-temannya, dengan absennya beberapa pemain keturunannya. Ya, kita ketahui apalagi sosok Rafael Struijk yang digadang-gadang juga akan promosi di tim senior. Ya, ini teman-temannya ada Den Haag, kemudian Ivar Jenner yang juga saat ini sudah latihan bersama tim utama di FC Utrecht, kemudian Elkan Bagot yang saat ini memang sedang ada beberapa laga bersama Ipswich, dan kita tidak tahu apakah nanti Elkan ini akan dipinjamkan atau memang masih dipertahankan Ipswich. Namun sepertinya kemungkinan besar kansnya akan dipinjamkan. Nah, ini tentu akan menjadi adaptasi baru bagi Elkan Bagot bersama klubnya. Nah, dengan hal-hal itu ya teman-teman, dengan beberapa alasan tersebut ya wajar saja jika Sintayong ini memanggil pemain-pemain lokal. Namun menurut saya dengan kualitas pemain lokal di U23 mirip atau rasa senior ya, menurut saya tidak masalah. Dan itu lagi bagaimana nanti PSSI menyikapinya dengan komposisi seperti ini. Ya, kalau memang PSSI menginginkan pemain-pemain keturunan untuk bergabung ya ekstra, dalam hal ini konsolidasi dan komunikasi dengan klub dari pihak-pihak terkait itu juga harus ekstra. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan skuad timnas Indonesia yang kemungkinan besar ya, menurut saya ini 99% lah akan menggunakan skuad seperti ini, karena ya memang Sintayong sendiri sudah bilang bahwa tidak memanggil pemain-pemain keturunan. Bagaimana menurut kalian dengan skuad timnas saat ini seperti ini? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia akan mampu juara di Piala AFF 2023 ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.